والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Di pagi hari ini sangat pantas bagi kita semuanya sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Karena dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa berkumpul bermujanasah di masjid yang insyaallah berberkah ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'annya, Duribat alaihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayat. Kata Allah, mereka semuanya akan selalu terasa terhina dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kecuali mereka mau memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama insan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pun juga begitu. Kalau kita ingin mulia di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya kita jaga dua langkah ini, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan langkah kedua memperbaiki kita dengan sesama manusia. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, 1 bulan Ramadan kita sudah banyak melakukan beragam macam ibadah. Mulai dari melaksanakan puasa, malamnya kita lanjut sholat tarawih, dilanjut dengan sholat witir, dilanjut dengan tadarrus, dilanjut dengan sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya. Itu semua kita lakukan sebagai bentuk upaya kita bertakarrub kepada Allah, upaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 1 Syawal ini, pagi hari ini, momentum yang sangat tepat bagi kita untuk langkah yang kedua,
memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebagian dari kita bersama sanak famili kita, dengan saudara-saudara kita, khususnya orang tua kita dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, mungkin sebelumnya kita saling membenci, maka di pagi hari ini kita ganti dengan saling menyayangi. Mungkin kita sebelumnya saling bermusuhan, maka di pagi hari ini mari kita ganti dengan saling memaafkan. Mungkin kita ketika berjumpa sebelumnya tidak saling sapa, maka di pagi hari ini mari kita ganti dengan saling bersalaman. Maka sudah sewajarnya kita membuang rasa benci, membuang rasa dendam, iri, sejauh-jauh mungkin dari diri kita, agar kita menjadi orang yang selamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam langkah yang kedua ini kita perlu memiliki pijakan-pijakan. Pijakan yang pertama, untuk sukses dalam langkah kedua ini, kita harus menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang legowo, lapang dada. Dan pijakan yang kedua, kita harus menjadi orang yang selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini pernah disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbud dhalimin." Barang siapa yang mau memaafkan, mau islah, berbuat baik kepada orang lain, fa ajruhu 'ala Allah, maka telah mendapatkan pahala yang istimewa di sisi Allah. Innahu la yuhibbud dhalimin. Para hadirin Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pijakan yang pertama, hendaknya kita itu menjadi orang yang pemaaf, legowo, lapang dada, memaafkan saudara-saudara kita. Memaafkan saudara-saudara kita, memaafkan orang yang ada di sekitar kita, itu bukan hanya sekedar sikap yang kemudian disenangi oleh banyak orang, tidak sekedar sifat yang kemudian banyak dicintai oleh orang, tapi di balik sikap itu kita memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya kelak kita akan merasakan surga tanpa hisab. Sesuai dengan kisah yang disampaikan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Hafidh, beliau menyampaikan bahwa kelak di padang mahsyar makhluk Allah dikumpulkan semuanya. Lalu ada malaikat yang menyerukan, "Nada munadin, ayyukum ahlul fadl." Siapa di antara kalian yang memiliki keistimewaan di sisi Allah? Siapa di antara kalian yang memiliki keutamaan di sisi Allah? Semua makhluk diam. Lalu fayaqumu nasun minan nas, ada satu golongan yang berdiri mengatakan dengan lantang, "Kami orang yang memiliki keistimewaan di sisi Allah." Lalu malaikat mengatakan, "Intaliqu ilal jannah qabla hisab." Silahkan kalian berangkat ke surga tanpa hisab. Ketika mereka berangkat, ada di depan gerbang surga, berjumpa dengan malaikat, ditanyakan, "Man antum? Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Ahlul fadl." Saya ini yang memiliki keistimewaan, saya diberi keutamaan oleh Allah. Lalu malaikat yang menjaga bertanya, "Wa ma kana fadlukum?" Apa amalan kamu? Amalan apa yang kamu lakukan sampai kamu memiliki keistimewaan, sampai kamu bisa masuk surga tanpa hisab? Mereka menjawab, "Qalu idza juhilna halimna wa idza dulimna sabarna
Wa idza sayyi'a ilaina afaw. Mereka menjawab, malaikat, kita ketika dicaci maki oleh orang lain, dicemooh oleh orang lain, kita berusaha sekuat mungkin untuk apa? Malaikat, andaikan kita didolimi oleh orang lain, kita berusaha sekuat mungkin untuk sabar. Ketika kita ada orang lain berbuat jelek kepada kita, berbuat buruk kepada kita, wahai malaikat, afauna, saat kita berusaha sekuat mungkin untuk memaafkan. Lalu malaikat mengatakan, udkhulu al-jannata fa ni'ma ajrul 'amilin. Monggo, silakan jenengan masuk ke dalam surga. Inilah nikmat paling besar dari Allah bagi orang yang mau melakukan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah, kita sadar maaf yang kita berikan kepada orang lain ternyata kelak mengantarkan kita kepada surga tanpa dihisab sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pijakan yang kedua, hendaknya kita berusaha sekuat mungkin untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Orang yang mau melakukan kebaikan kepada orang lain, ternyata pekerjaan ini tidak hanya mengundang cinta orang lain kepada kita, tapi ini juga mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Terbukti dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengisahkan pada satu saat ada orang laki-laki tergesa-gesa datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah ya Rasul. Ya Rasul, siapa kira-kira manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa pekerjaan yang kira-kira paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, habbun nas ila Allah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa yang mau menghabiskan hidupnya untuk kemanfaatan orang lain, yang menghabiskan hidupnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Wa habbul amal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin wa takshifu anhu kurbatan al-hadis. Dan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan dengan kemampuan kita, kita bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan yang menimpa saudara-saudara kita. Amal inilah yang kelak sangat dicintai oleh Allah. Akhirnya Bapak Ibu, kita semuanya sadar bahwa kebaikan sedikit pun, kemanfaatan sedikit pun, ketenangan walaupun sedikit yang kita berikan kepada orang lain, ternyata bukan hanya membuat orang lain cinta kepada kita, tapi juga mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang dicintai, maka bersyukurlah, karena hidup kita pasti diliputi dengan nikmat, pasti diliputi dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Maka para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dua langkah itu kita lakukan, dua pijakan itu kita jadikan pedoman, insya Allah kita menjadi orang yang mulia fid dunya wal akhirah. Sembari kita berharap kepada Allah, semoga ibadah-ibadah semua yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan, semoga Allah terima, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi ibadillah sholihin, kita betul-betul menjadi orang yang bersih zahiran wa batinan. Amin, Allahumma amin. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa iyyakum siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafizu 'anis salawati wal jamaah. I'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه وأن الله لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر